Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, nggih. Channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Dalam video ini Mas Harto ingin sedikit menjelaskan masalah general anxiety disorder. Nah, ini ada pemahaman yang baru saja Mas Harto dapatkan ya ketika mempelajari tentang anxiety. Jadi ternyata anxiety itu ada dua ya teman-teman ya. Ada yang namanya anxiety disorder secara umum ya, atau general anxiety disorder, dan satunya lagi adalah panic disorder. Oke teman-teman, simak terus video Mas Harto berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas masalah general anxiety disorder ya. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Nanti mungkin di video selanjutnya Mas Harto akan bahas yang panic disordernya. Jadi yang namanya general anxiety disorder itu adalah suatu kecemasan masa kini dan masa depan. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman ya, dan Mas Harto sendiri, bahwa general anxiety disorder itu menyangkut masa kini dan masa depan. Jadi kekhawatiran teman-teman itu bisa dilihat ya, apakah menyangkut masa kini dan masa depan. Nah, yang masa kini itu biasanya kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Kayak misalnya ya, ini misalnya kecemasan ketika teman-teman itu punya anaknya sekolah. Nah, itu selalu dicemaskan, ya kan. Kemudian eh, mungkin ada yang suaminya atau istrinya kemana gitu ya, itu juga dicemaskan kan. Jadi kecemasan-kecemasan yang berada di kehidupan sehari-hari itu dipikirkan terus ya, atau membuat dirinya itu cemas. Ada juga mungkin yang takut eh, mengalami penyakit-penyakit ya, karena sensasi-sensasi kecemasannya kan bermacam-macam, jadi terus kepikiran saya ini sekarang kena ini kena itu ya kan. Ada juga yang mungkin kecemasan dengan kondisi fisik misalnya ya, kayak seolah-olah dirinya tidak sehat sehingga selalu bertanya kepada orang-orang dekatnya, apakah saya ini sehat ya kan. Terus kecemasan tentang sesuatu barang yang apa namanya, yang padahal sudah dibawa tapi selalu dikhawatirkan ketinggalan misalnya gitu ya. HP misalnya kan, selalu selalu khawatir dengan hal-hal di kehidupan sehari-hari. Terus misalnya mau bepergian juga, di jalan di mobil itu selalu khawatir atau cemas. Nah, itu bagian dari yang namanya general anxiety disorder. Nah, masa depan itu biasanya sesuatu yang belum terjadi ya teman-teman ya. Sesuatu yang belum terjadi selalu dipikirkan, dikhawatirkan. Nah, kemudian kita beralih ke penyebabnya ya teman-teman ya. Ini penyebabnya. Jadi penyebab dari uh, general anxiety disorder ini, kalau dokter itu apa ya, belum bisa menemukan sebab yang pastinya itu apa gitu ya. Tapi kalau dianalisa ya, dianalisa dikira-kira ya, itu berkaitan dengan ini teman-teman, apa namanya, eh sebuah interaksi yang kompleks ya, dan yang kompleks antara genetik, kimia otak, faktor kepribadian, lingkungan, pengalaman traumatik, dan kehidupan yang penuh tekanan. Jadi penyebabnya itu ya, pertama-tama itu dari anu ya, dari apa namanya, ada yang apa, faktor keturunan ya, keturunan. Kemudian ada lagi yang kimia otak. Kimia otak itu apa ya, unsur-unsurnya otak itu yang menyebabkan seseorang itu mengalami kecemasan. Itu kemungkinan ketidakseimbangan hormon-hormon ya. Kan di otak itu kan ada hormon manusia kan banyak ya, ada yang melatonin, serotonin. Nah, itu kemungkinan tidak seimbang.
Kemudian ada lagi faktor kepribadian. Nah, jadi ini ya, ini yang penting teman-teman ya. Ketika teman-teman itu sudah divonis atau didiagnosa kena penyakit anxiety disorder atau yang bisa disebut general anxiety disorder ya, karena faktor kepribadian itu berarti pribadi kita itu teman-teman ya yang perlu dirubah. Karena ketika kita itu masih menggunakan pola lama, itu teman-teman itu akan sulitan menuju kepada kesembuhan ya, karena itu karakter ya. Tapi ya itu merubah karakter itu memang tidak mudah. Jadi yang biasa Mas Harto sampaikan ya di video-video sebelumnya, kita tidak bisa merubah karakter tapi merubah keinginan saja atau ngerem istilahnya ya. Jadi misalnya teman-teman tuh dulu banyak harapan, banyak sesuatu yang ingin dicapai dan harus sempurna, nah itu diturunkan saja standar-standarnya ya. Jangan sampai teman-teman itu nanti pikirannya, tenaganya terforsir untuk memikirkan atau berusaha mewujudkannya ya, dengan siapapun, dengan apapun ya. Contoh nih misalnya kan, misalnya anak, istri gitu ya, itu harapannya tidak usah terlalu berlebihan gitu. Itu sebetulnya untuk mengurangi kecemasan itu sendiri ya teman-teman. Karena sifat-sifat perfeksionis, ingin selalu sempurna itu juga bagian dari kepribadian ya. Terus terburu-buru melakukan sesuatu, nah itu juga bagian dari sumber-sumber kecemasan. Nah kemudian yang kedua itu lingkungan ya teman-teman ya. Nah ini yang agak berat ya, karena teman-teman itu tidak bisa lepas dari lingkungan ya. Nah kalau misalnya teman-teman tuh ada tempat lain ya, misalnya coba teman-teman itu eh, beralih dulu sementara ya, tidak selamanya, agar teman-teman itu bisa lebih lebih cepat sembuhnya ya. Nah mungkin kalau di lingkungannya nggak mendukung ya, coba teman cari lingkungan baru yang kira-kira lokasinya tidak jauh tapi dia itu lebih lebih nyaman lah istilahnya ya, kalau bisa ya ini ya. Kalau tidak bisa ya teman-teman itu selalu berlatih ya, di rumah ya. Berlatih untuk mengendalikan pikiran. Kemudian pengalaman traumatik ya. Pengalaman traumatik ini eh, sesuatu yang teman-teman alami yang membuat teman-teman mengalami trauma batin yang mendalam, banyak hal ya. Nah, ini teman-teman rasakan sendiri karena hal ini tuh sensitif ya sebetulnya untuk dibicarakan. Pokoknya teman-teman temukan sendiri ya, bisa jadi penyebabnya itu. Kemudian ada kehidupan yang penuh tekanan. Nah kalau kehidupan yang penuh tekanan ya, teman-teman mencoba untuk mengurangi tekanan itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi keinginan dan harapan tadi. Karena sebuah sebuah kehidupan itu akan membawa konsekuensi ya. Misal teman-teman pengen sesuatu yang lebih dari pendapatan misalnya, itu akan membawa konsekuensi ya. Konsekuensinya apa? Teman-teman akan mengalami tekanan dalam kehidupan. Jadi kalau besar pasak daripada tiang, itu teman-teman akan uh, mengalami tekanan-tekanan karena harus harus selalu mencukupi standar-standar kehidupan tadi ya. Jadi kalau saran Mas Hatta sih sebetulnya gunakan rumus ngerem ya. Ngerem, direm dulu aja. Misalnya teman-teman di lingkungan itu eh, hidup secara minimalis atau menurut standar diri kita sendiri ya, jangan mengikuti standar orang lain. Karena ketika kita terbawa dengan standar orang lain, teman-teman nanti akan mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Karena itu bagian dari stres, dari tekanan hidup ya. Jadi itu ya teman-teman ya, penyebab dari general anxiety disorder sebetulnya itu tidak diketahui, tapi ya itu tadi ya, kita harus tetap belajar untuk bisa mengatasi ya namanya kecemasan. Kemudian kita beralih ke gejala-gejalanya ya teman-teman ya. Gejalanya itu kekhawatiran tingkat tinggi yang konstan ya tentang hal-hal sehari-hari yang biasanya itu tidak menimbulkan kekhawatiran. Yaitu tadi ya contohnya.
ketika teman-teman tuh mungkin anaknya sekolah, nah itu dipikirkan ya. Berangkat ke sekolah itu dipikirkan, nah itu bagian contoh dari kekhawatiran terhadap kehidupan sehari-hari yang sebetulnya itu tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan untuk melepaskan kekhawatiran itu padahal tahu bahwa itu tidak rasional. Ya contoh misalnya mendengarkan suara burung dengan sebenarnya tidak rasional, tapi itu tidak bisa dilepaskan, ada ketakutan. Kemudian takut nah itu ya, mendengar berita-berita kematian misalnya, itu bagian dari simptom gejala dari general anxiety disorder itu. Kemudian merasa gelisah, mudah tersinggung, nah ini ya, orang yang mengenai GAD itu ya, general anxiety disorder itu mudah tersinggung ya teman-teman, mudah tersinggung, mudah marah, nah itu ya. Kemudian sulit konsentrasinya agak berkurang. Yang keenam, mudah takut dan kagetan. Nah ini takut, fobia ya, takut sendiri, takut di keramaian dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang gejala fisik ya, dari gejala fisik GAD itu nyeri otot ya teman-teman ya, nyeri otot, sakit kepala, kehabisan energi, nah itu ya, keringat dingin, gemetar, dan detak jantung meningkat. Nah itu yang umum ya, di anxiety yang umum, general anxiety disorder, itu gejala-gejalanya ya teman-teman ya. Nah teman-teman nanti bisa merasakan, bisa mengira-ngira teman-teman itu masuk ke general anxiety disorder atau mungkin ke panic disorder. Nah untuk video selanjutnya Mas Ardo ingin membahas masalah panic disorder, kemudian nanti kita compare ya, kita bandingkan perbedaan dan persamaannya di mana. Oke teman-teman, kalau teman-teman itu mungkin ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin bisa menghubungi Mas Ardo ya lewat WA. Cari aja di video-video sebelumnya, ada nomornya. Jadi teman-teman yang sedang mengalami kepanikan, Mas Ardo harapkan tetap sabar, tetap telaten untuk mempelajari ini ya, karena ini penting teman-teman ya, karena ini penting teman-teman nanti bisa belajar tentang penyakit anxiety, cara penanganannya bagaimana, cara kerja anxiety itu seperti apa ya kan. Nah, nanti diharapkan teman-teman nanti bisa mengatasi kecemasan itu dengan sendirinya ya. Jadi Mas Harto ini kan ibaratnya sekedar sharing pengalaman ya, sharing pengalaman, siapa tahu bisa membantu teman-teman dalam menghadapi kepanikan atau sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan ya setiap hari ya. Oke teman-teman, itu saja ya, terima kasih sudah menonton, sudah mengikuti channel Mas Harto. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, jangan malu-malu karena subscribe itu nggak bayar ya, alias gratis. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.